Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Faisal Fadlurrahman dari Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, senang banget nih saya bisa kembali lagi dengan teman-teman sekalian. Setelah sebelumnya saya membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan di bab 4, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan bab 5, di mana bab 5 ini berjudul tentang transaksi entitas induk dengan entitas anak, persediaan, dan juga jasa. Kita lanjut yuk ke materinya teman-teman. Let's go! Nah, teman-teman sekalian, gambaran dari bab ini adalah bahwa terdapat transaksi antara entitas induk dengan entitas anak setelah terjadinya akuisisi. Setelah di bab sebelumnya, itu teman-teman diasumsikan walaupun telah terjadi akuisisi, tidak ada transaksi antara kedua belah pihak induk dan pihak anak ini. Nah, di bab ini itu diasumsikan terdapat transaksi antara pihak induk dengan pihak anak, di mana sebetulnya di kehidupan nyatanya itu bisa jadi terdapat transaksi antara induk dan anak. Nah, ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, bisa jadi terdapat transaksi-transaksi yang berkaitan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, hal ini terjadi dikarenakan salah satu motivasi bisnis atau motivasinya adalah manajemen laba. Nah, teman-teman, diasumsikan ketika suatu perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis, maka kita patut berasumsi bahwa manajemen labanya itu akan lebih besar, di mana terdapat potensi si perusahaan induk ini akan melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak baik dilakukan atau dilarang dilakukan. Misalnya nih, sebenarnya nggak dilarang sih, maksudnya dalam pelaporan konsolidasian itu hal ini dilarang seperti itu. Misalnya nih, saat penghujung periode pelaporan, perusahaan induk itu menghitung penjualannya itu sebenarnya sedikit, teman-teman. Nah, ketika di penghujung pelaporan tadi sedikit, untuk memperbaiki penjualannya, maka perusahaan induk itu ternyata dia melakukan penjualan besar-besaran kepada pihak perusahaan anak, di mana perusahaan anak ini tidak dapat menolaknya, seperti itu. Nah, karena penjualannya ini dilakukan secara besar-besaran, dia itu bertujuan untuk memperbaiki laporan keuangannya. Nah, teman-teman semua, transaksi antara kedua belah pihak ini dinamakan dengan relative party transaction atau transaksi hubungan istimewa, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya nih, ketika terjadi relative party transaction ini, apakah siapa aja sih yang mencatat? Apakah induk dan anak akan mencatat pencatatannya? Nah, itu benar sekali jawabannya, teman-teman. Perusahaan induk dan perusahaan anak, ketika terjadi transaksi antara kedua belah pihak, maka kedua-keduanya itu akan melakukan pencatatan masing-masing. Namun, perlu digarisbawahi, teman-teman, setelah itu mereka akan menyusun, atau si perusahaan induk akan menyusun laporan keuangan konsolidasian, di mana dalam laporan keuangan konsolidasian ini tidak boleh pengaruh dari entitas induk maupun entitas anak itu muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Yang boleh muncul adalah pengaruh dari pihak lain atau pihak non-afiliasi, seperti itu. Nah, teman-teman, kita lanjut nih. Maka karena pengaruh dari entitas anak atau entitas induk itu tidak boleh muncul, maka kita harus mengeliminasinya, di mana terdapat beberapa peristiwa yang seputar eliminasi ini, teman-teman. Misalnya yang pertama nih, penjualan dari entitas induk ke entitas anak itu harus dieliminasi, teman-teman. Selanjutnya, karena penjualan itu dieliminasi, maka pembelian dari sudut pandang si entitas anak tadi, pembelian terhadap entitas induk itu harus dieliminasi pula, teman-teman. Dan selanjutnya, bagaimana jika si anak ini membeli persediaan kepada entitas induk, namun ternyata pada periode yang sama pula di kemudian hari, persediaan yang telah dibeli tadi itu telah terjual ke pihak lain atau pihak non-afiliasi secara habis, seperti itu, teman-teman. Persediaannya habis terjual ke pihak non-afiliasi. Maka jika terjadi demikian, transaksi antara pihak induk dan pihak anak itu akan dieliminasi, namun penjualan dari pihak anak kepada pihak non-afiliasi tersebut itu yang akan diakui atau yang akan dimunculkan di laporan keuangan konsolidasian, seperti itu. Nah, lanjut nih, teman-teman.
Menurut PSAK nomor 65 revisi 2014, laporan keuangan konsolidasian sendiri itu adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, arus kas, entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu entitas yang tunggal atau suatu entitas ekonomi tunggal seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu terdapat eliminasi jika terjadi transaksi antara kedua belah pihak ini. Ini juga sesuai dengan prosedur laporan keuangan konsolidasian yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika teman-teman sekalian ingat di video kita sebelumnya, itu terdapat tiga prosedur dari laporan keuangan konsolidasian. Maka dari itu, dalam laporan keuangan konsolidasian ini, pengaruh antara kedua belah pihak induk dan anak ini harus dieliminasi, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini terdapat gambar di mana yang menyatakan tentang transaksi antara entitas dalam kelompok usaha. Nah, entitas induk di sini gambarnya adalah entitas induk, di mana entitas induk ke entitas anak transaksinya dinamakan dengan transaksi hulu. Sedangkan sebaliknya, transaksi antara entitas anak ke entitas induk itu dinamakan transaksi hilir. Nah, transaksi hulur atau bisa disebut dengan transaksi downstream berarti entitas induk itu memberikan atau menjual persediaannya ataupun dapat memberikan fasilitas berupa pinjaman kepada entitas anak. Nah, sementara sebaliknya, transaksi hilir atau bisa disebut dengan transaksi upstream itu adalah contohnya seperti entitas anak menjual barang ataupun memberikan fasilitas pinjaman kepada entitas induk, seperti itu. Nah, teman-teman, dalam gambar ini juga dipaparkan bahwa entitas induk itu bisa jadi memiliki beberapa entitas anak, tidak hanya satu entitas anak seperti itu. Nah, jika entitas induk memiliki beberapa entitas anak, maka bisa dipastikan bahwa antara entitas anak satu dengan entitas lainnya itu pasti memiliki transaksi antara kedua entitas anak tersebut. Kita lanjut teman-teman, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, jika terjadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak, maka terdapat suatu dampak di mana akan terjadi keuntungan maupun kerugian jika kita menjual dari induk ke anak maupun sebaliknya dari anak ke induk. Nah, keuntungan atau kerugian itu dibagi menjadi dua teman-teman, di mana yang pertama itu adalah keuntungan ataupun kerugian yang sudah terrealisasi. Keuntungan ataupun kerugian yang sudah terrealisasi itu terjadi ketika barang ataupun persediaan yang dijual oleh perusahaan induk ke perusahaan anak itu dalam periode yang sama telah terjual semuanya kepada pihak non-afiliasi. Sementara keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi itu adalah ketika barang dagangan yang dijual oleh perusahaan induk kepada entitas anak atau kepada perusahaan anak itu dalam periode yang sama belum terjual kepada pihak non-afiliasi atau masih bersisa. Maka hal ini, keuntungan ataupun kerugiannya akan dinamakan dengan keuntungan atau kerugian tambuhan. Nah, contoh nih, tentang keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, misalnya suatu entitas induk menjual persediaan kepada entitas anak. Misalnya entitas Nusantara, PT Nusantara itu menjual kepada PT Andalas, di mana Andalas itu adalah entitas anaknya di tahun 2019, tepatnya di bulan Februari. Nah, ternyata teman-teman sampai bulan Desember, di 31 Desember 2019, ternyata persediaan yang tadinya telah dibeli oleh entitas anak tadi itu belum habis terjual. Oleh karena itu, pengaruh dari transaksi tadi, di mana pengaruhnya bisa jadi keuntungan ataupun kerugian bagi si pihak si Nusantara tadi atau bagi si pihak induk tadi, itu tuh masih belum terrealisasi atau masih dinamakan dengan keuntungan atau kerugian tambahan. Kita lanjut teman-teman. Berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara entitas induk dengan entitas anak, terdapat beberapa potensi peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama nih, dalam periode yang sama, penjualan dari entitas induk ke entitas anak, itu semuanya telah berhasil terjual kepada pihak non-afiliasi oleh pihak entitas anak tadi. Nah, jika demikian, maka terdapat dengan jelas bisa dilihat keuntungan ataupun kerugian yang akan didapat oleh perusahaan induk tadi. Nah, yang kedua, peristiwa selanjutnya itu
bahwa barang dagangan yang dijual dari perusahaan induk kepada perusahaan anak tadi itu tuh belum berhasil terjual kepada pihak non-afiliasi. Nah, jika terjadi demikian, maka akan ada keuntungan ataupun kerugian tangguhan bagi perusahaan induk tadi. Nah, untuk peristiwa yang terakhir atau peristiwa yang ketiga, teman-teman, itu terdapat sebagian barang dagangan yang sudah terjual kepada pihak non-afiliasi dari atau oleh pihak entitas anak, seperti itu. Kita lanjut, teman-teman, yaitu tentang transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, teman-teman, tadi kan telah dijelaskan kalau transaksi hulu itu transaksi yang terjadi dari perusahaan induk kepada perusahaan anak atau dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, jika terjadi transaksi hulu, maka terdapat beberapa hal yang mungkin akan muncul. Yang pertama itu perusahaan induk akan mencatat pembelian saham kepada perusahaan anak. Nah, sebagai contoh nih, perusahaan induk itu membeli saham perusahaan anaknya sebesar Rp100.000 atau Rp100.000 jumlahnya, seperti itu teman-teman, yaitu 100%. Nah, peristiwa yang kedua itu ketika perusahaan anak melaporkan perolehan laba bersih ataupun melaporkan pembagian dividen, maka si perusahaan induk harus mencatat pembagian dividen tersebut atau pelaporan laba bersih tadi, teman-teman. Nah, misal tadi kan dibelinya Rp100.000 atau Rp100 juta deh, Rp100 juta, di mana itu 100%. Nah, misalnya terdapat pembagian dividen itu sebanyak Rp10 juta dan juga terdapat pengakuan laba bersih dari entitas anak itu sebanyak Rp20 juta. Maka si perusahaan induk tadi harus mencatatnya, teman-teman, di mana sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Dan di contoh tadi kan itu tuh kepemilikannya 100%, maka dari itu yang dicatat adalah 20 juta untuk laba bersihnya, dan untuk dividennya tetap 5 juta karena tetap 100%. Nah, untuk yang selanjutnya itu ketika terdapat penjualan dari entitas induk ke entitas anak, dan anak tersebut, entitas anak tadi, belum menjual persediaan tersebut kepada pihak non-afiliasi, maka entitas induk harus mencatat keuntungan ataupun kerugian yang belum terjadi atau yang masih ditangguhkan tadi, atau yang belum terrealisasi, seperti itu. Nah, dengan jurnal, bagian laba atas entitas anak di debit, dan kreditnya adalah investasi pada entitas anak. Kita lanjut, teman-teman. Setelah tadi kita menjelaskan tentang transaksi hulu, selanjutnya adalah transaksi hilir, di mana transaksi hilir itu terjadi antara entitas anak ke entitas induk atau dari bawah ke atas. Nah, pada transaksi hilir ini yang menjual barang dagangan adalah anak perusahaan kepada induk perusahaan. Ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau yang terrealisasi harus dikalikan dengan persentase kepemilikan entitas induk terhadap entitas anak tadi, karena yang menjual adalah entitas anak, seperti itu. Nah, lanjut, teman-teman, untuk transaksi yang terakhir adalah transaksi penjualan jasa. Nah, selain terjadi transaksi tentang penjualan barang, terdapat juga transaksi atas penjualan jasa. Nah, transaksi penjualan jasa ini artinya perusahaan induk memberikan layanan kepada perusahaan anak. Layanan itu adalah layanan jasa, teman-teman, ataupun berlaku sebaliknya, di mana perusahaan anak memberikan layanan jasa kepada perusahaan induk. Nah, tidak ada hubungannya dengan transaksi persediaan dalam transaksi jasa ini. Nah, oleh karena tidak ada hubungannya dengan transaksi persediaan, maka dalam transaksi jasa itu lebih simpel, di mana setelah transaksi tersebut selesai, maka akuntansinya juga langsung clear, langsung selesai. Nah, teman-teman sekalian, itu saja penjelasan dari saya tentang materi bab 5 ini. Kita lanjut ke materi bab 6 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.